untuk jemaat dan saudara semua. Kita bertemu lagi di ibadah Paskah hari ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kalau sebentar kami akan memulai ibadah hari ini, biar kiranya Engkau yang akan berkarya dalam hidup kami, Engkau yang akan jamah setiap kami, walau mungkin kami tidak bertemu satu sama lain, tapi kami percaya kuasa-Mu lah yang bekerja dalam setiap hidup kami. Saat ini kami mau memuliakan-Mu, memuji-Mu, biar kiranya Engkau yang berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Mungkin ada banyak keadaan yang sulit yang harus kami lewati saat ini Tuhan, dan kami gak mampu jalan sendiri Tuhan, dan kami gak mau jalan sendiri Tuhan.
Biar kami semua benar-benar ngandelin Engkau Tuhan, benar-benar ngandelin Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang akan nolong kami semua Tuhan, Engkau yang akan berkati hati kami untuk kami boleh menerima setiap firman-Mu dan itu jadi kekuatan dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, kembali kita bertemu lagi di dalam ibadah Paskah Minggu pagi hari ini. Puji Tuhan saudara, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan langsung membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai ke-29. Puji Tuhan, kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal ke-20 ayat 24 sampai 29 saya bacakan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Puji Tuhan, saudara, kita sudah membaca perikop ini. Kisah ini diceritakan ketika Tuhan Yesus dibangkitkan, ya. 3 hari setelah kematiannya Tuhan Yesus dibangkitkan pada pagi hari. Dan kita akan melihat kisah ini, saudara. Kita melihat bahwa terlebih dahulu kita akan melihat siapakah Thomas itu, ya, karena kita membahas tentang Rasul Thomas. Kita melihat siapakah Thomas itu. Thomas adalah salah satu murid dari Yesus yang disebut juga Rasul, ya. Kemudian arti dari Thomas, arti kata dari Thomas itu adalah kembar. Dan kenyataannya memang sejarah mengatakan bahwa Thomas itu kembar, namun Alkitab tidak menyebutkan siapakah kembaran dari Thomas itu. Kemudian sejarah juga mengatakan bahwa Thomas adalah seorang rasul yang mempunyai sifat ragu-ragu, saudara. Ya, banyak hal yang ada yang dicatat di dalam Alkitab, tetapi saya akan membahas saat ini tentang kisah kebangkitan Tuhan Yesus dengan Thomas ini, saudara, ya. Saudara, kita akan langsung apa yang kita dapat pelajari dari pelajaran tentang Thomas ini, saudara, ya. Tentang Rasul Thomas ini apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, saudara, ya. Yang pertama adalah meninggalkan persekutuan. Thomas tidak ada saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang pertama, saudara. Kita akan bandingkan, kita akan baca di ayat yang ke-19, saudara. Baca ayatnya yang ke-19, dikatakan, "Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, 'Damai sejahtera bagi kamu.'" Sekarang kita baca ayatnya yang ke-24, saudara.
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi saudara, waktu itu pagi hari ya, ketika wanita-wanita datang ke kubur Yesus, dia melihat bahwa kubur Yesus sudah terbuka dan Yesus sudah bangkit. Dan dikatakan tadi ayat 19, malam harinya saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Tetapi ayat 24 dengan jelas dikatakan saat Tuhan Yesus menampakkan diri malam hari itu, hari pertama dia bangkit, Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka ya. Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Semenjak Tuhan Yesus ditangkap saudara ya, kemudian disalibkan, kemudian mati, bangkit, kita melihat saudara, keadaan pada zaman itu sangat mencekam buat murid-murid saudara. Karena dikatakan tadi ayat 19, mereka itu berkumpul, kemudian mereka mengunci pintu karena mereka takut kepada orang Yahudi ya. Mereka mungkin berpikir setelah Tuhan Yesus ditangkap, kemudian diadili, kemudian disalibkan ya, jangan-jangan orang Yahudi sekarang mengincar para pengikut Tuhan Yesus, atau juga lebih lagi mengincar ke-12 murid Tuhan Yesus. Jadi mereka sangat ketakutan saudara. Keadaan waktu itu sangat mencekam ya. Keadaan waktu itu sangat mencekam saudara. Namun kita lihat murid-murid tidak berpencar, murid-murid tidak melepaskan satu persekutuan ya. Dengan diam-diam mereka masuk ke dalam satu ruangan, mereka mengunci pintu, mereka bersekutu ya di situ. Mereka bersekutu bersama-sama berdoa, Tuhan tolong ini bagaimana ya. Mereka mungkin berbicara mengenai firman Tuhan, berbicara mengenai Tuhan Yesus ya. Mereka mempunyai suasana yang sangat jangan-jangan ketahuan. Mungkin mereka juga datang dengan berbisik-bisik, berdoa dengan berbisik-bisik saudara. Tapi kita mau melihat saudara, apa yang dialami oleh murid-murid ketika mereka bersekutu. Tuhan Yesus itu hadir. Setelah dia bangkit, Tuhan Yesus datang. Enggak lama-lama pagi hari Tuhan Yesus bangkit, malam hari dikatakan dia menemui murid-muridnya. Dan apa yang diterima oleh murid-muridnya saudara ya, dikatakan waktu Tuhan Yesus datang, dia katakan Tuhan Yesus berjumpa, murid-murid berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus katakan damai sejahtera bagimu ya, damai sejahtera bagimu. Coba kita lihat ayat 19 tadi yang bagian terakhir saudara ya. Katakan tadi dengan jelas bentar. Ayat 19, pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu ya. Kemudian setelah itu saudara, selain Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, di ayatnya yang ke-22, ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Karena Roh Kudus dicurahkan itu setelah kenaikan Tuhan Yesus ya, hari Pantekosta. Roh Kudus belum dicurahkan, tapi Tuhan Yesus mengerti sekali keadaan murid-muridnya saat itu, kecemasan, ketakutan yang dialami oleh murid-murid. Oleh sebab itu Tuhan katakan, dia menghembusi mereka dan katakan, terimalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan penghiburan, Roh Kudus yang memberikan pengharapan ya. Dan inilah hal-hal inilah saudara, murid-murid bertemu dengan Tuhan Yesus, murid-murid kemudian menerima berkat Tuhan Yesus,
murid-murid dihembusi dengan Roh Kudus, dengan kekuatan Tuhan, ya. Hal-hal inilah yang tidak diterima oleh Thomas. Karena Thomas tidak ada meninggalkan persekutuan, saudara. Ya, ke-10 muridnya itu, ya, kalau saya bilang bisa jadi 10 ya, karena kan Yudas sudah tidak ada, tinggal 11, Thomas nggak ada, jadi mungkin 10, kecuali kalau ada teman-temannya yang lain. Tapi bisa diprediksi mungkin 10 orang ini, saudara, ya, selain Thomas, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian mereka mendapatkan berkat damai sejahtera dari Tuhan. Selain itu juga mereka menerima peneguhan yang dari Tuhan dengan dihembusi oleh kuasa Roh Kudus. Itulah yang membuat mereka mempunyai damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, ya, kekuatan yang daripada Tuhan. Aku sudah bertemu dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kekuatan. Ya, dan ini tidak dialami oleh Thomas, ya, karena dia meninggalkan persekutuan. Jadi bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Ya, jangan pernah kita meninggalkan persekutuan kita. Ya, saat ini, zaman ini kita, ya, yang kita alami saat ini mungkin hampir sama dengan zamannya murid-murid Tuhan Yesus. Keadaan di saat ini kan membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita khawatir, ya, saudara, ya, dengan adanya wabah corona ini, saudara, kemudian mencekam sekali keadaan, kadang-kadang mencekam loh, ya, kayak perang, ya, gitu, ya, ada yang katakan kayak perang, ya, kok serem banget keadaannya dengan berita-berita yang ada, ya. Tapi firman Tuhan katakan, saudara, jangan meninggalkan persekutuan. Terus gimana bersekutunya? Kan gak boleh beribadah bersama-sama. Gimana kita bersekutunya? Ya, kan sekarang kita sudah social distancing kata pemerintah, ya. Jadi nggak boleh kumpul-kumpul. Kan ibadahnya tidak diadakan. Tapi saudara, kita tahu sekarang, ya, kita lebih baik keadaannya sekarang daripada waktu murid-murid. Sekarang kita ada ibadah online, kecanggihan ini sudah luar biasa. Kita tidak bisa bersekutu bersama-sama, tapi ditayangkanlah ibadah online. Waktu zaman murid-murid gak ada, saudara, tetapi mereka tetap berkeras untuk bersekutu, walaupun dengan diam-diam, dengan pelan-pelan, dengan penuh ketakutan, dengan penuh kecemasan, tapi mereka bersekutu. Saat ini kita mudah, saudara, walaupun kita tidak bersatu, ya, tapi ada ibadah online. Ya. Mari kita akan bersekutu bersama-sama di ibadah-ibadah online yang kita adakan. Kemudian selain itu juga kita adakan ibadah bersama, saudara, mungkin adakan mesbah keluarga, ya, berdoa bersama, baca Alkitab lebih lagi, saudara. Adakan doa pribadi, saudara, karena saat ini memang tanda-tanda akhir zaman, saudara, betul-betul tanda-tanda akhir zaman. Oleh sebab itu kita harus benar-benar banyak bersekutu dengan Tuhan, ya. Saatnya nanti kita boleh bersekutu bersama-sama lagi. Ayo, jangan lewatkan jam-jam ibadah kita. Tapi kalau saat ini belum bisa, saudara, kita bisa bersekutu bersama-sama beribadah di ibadah online. Kita bersama-sama, saudara, beribadah bersama keluarga kita di dalam mesbah keluarga. Kita bersekutu bersama Tuhan dengan doa pribadi, dengan banyak membaca Alkitab. Karena dengan bersekutu, saudara, kita lihat, saudara, ya, tadi berkat-berkatnya, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat yang melimpah dari Tuhan, berkat pengharapan, ya, peneguhan kembali dari Tuhan. Sehingga di zaman yang penuh kecemasan ini, iman kita tetap teguh, iman kita tetap kuat, ya. Bukankah
Saudara, di Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi walaupun saudara bersekutu dengan keluarga, mengadakan mesbah keluarga, Tuhan ada di situ. Saudara bersekutu dengan Tuhan, Tuhan pasti ada di situ, ya. Jadi jangan lewatkan waktu-waktu ibadah kita, jangan lewatkan persekutuan-persekutuan kita. Malah harus lebih banyak kita adakan persekutuan-persekutuan itu, hubungan yang erat dengan Tuhan, ya. Yakinlah saudara, kuasa Tuhan Yesus, kuasa kebangkitannya tetap ada untuk kita. Ya, saat dia bangkit, dia memberikan kuasanya, dia memberikan damai sejahteranya, dia memberikan kekuatannya. Saat ini kuasanya tidak berubah, kuasa kebangkitannya tidak berubah, masih ada saudara, dan masih berlaku untuk kita yang mau bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang pertama saudara, jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua saudara, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Ya, di ayat 25 itu dikatakan dengan jelas, saudara, di ayat 25. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkannya jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, inilah keraguan-raguan Thomas. Padahal kita lihat Thomas, saudara. Thomas itu murid Tuhan Yesus, ya, bagian dari rasul Tuhan Yesus, 12 rasul itu. Dan setiap hari dia ada bersama dengan Tuhan, ya. Kemudian dia banyak melihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan, karena dia ikut sama Tuhan kemanapun juga dia. Dia lihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, dia lihat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, dia lihat Tuhan Yesus yang lumpuh disembuhkan, saudara. Si Tuhan, saudara, ya. Banyak sekali Thomas melihat mujizat Tuhan. Dan selain itu Tuhan Yesus sudah beberapa kali berulang-ulang mengatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan, kemudian akan mati, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kita mau melihat, saudara, Thomas tetap ragu-ragu ketika teman-temannya mengatakan Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Masa aku mah gak percaya, ya, aku mah gak percaya. Padahal murid-muridnya waktu itu, saudara, ya, dia dalam kecemasan, mereka dalam kecemasan. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan, mereka punya damai sejahtera. Aku udah lihat Tuhan Yesus, udah sumringah. Tapi lihat Thomas, aku mah gak percaya. Hidupnya tetap ada di dalam kecemasan, ya. Hidupnya ada tetap dalam ketakutan, karena dia ragu-ragu, benar gak ya Tuhan Yesus bangkit? Ya, benar gak ya Tuhan Yesus menampakkan diri kemarin? Itu, saudara, ya. Dan iman daripada Thomas menjadi lemah, saudara. Iman dari Thomas menjadi lemah. Tapi Tuhan Yesus baik, saudara. Tuhan Yesus baik. Pada hari yang ke-8 di ayat 26 dikatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus baik, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan Thomas. Pada hari ke-8 Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan lihat, saudara, kita lihat kembali di ayat tadi, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, berarti ada dalam persekutuan kembali. Dan Thomas pada waktu itu ada dalam persekutuan. Dan saat ada dalam persekutuan, maka Tuhan Yesus hadir.
Oleh sebab itu sangat perlu persekutuan itu, saudara, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Di saat persekutuan dengan teman-temannya, Tuhan Yesus hadir menguatkan Thomas, ya. Tapi kita lihat ini 8 hari kemudian, saudara. Jadi murid-murid Tuhan Yesus udah bersuka cita 7 hari, 8 hari, Thomas masih cemas. Rugi kan, saudara? Ya, rugi 8 hari dia mengalami, 7 hari mengalami kecemasan. Hari ke-8 Tuhan Yesus meneguhkan dia, ya. Hari ke-8 Tuhan Yesus meneguhkan iman Thomas, sehingga Thomas berkata, ya tadi kata Tuhan Yesus, yo masukin tangan kamu kalau kamu gak percaya, ya cucukkan ke lambung aku, tuh, ya. Ayo, Tuhan Yesus, sampai Thomasnya mengatakan di ayatnya yang ke-28, ya Tuhanku, ya Allahku. Baru di situ Thomas diteguhkan kembali. Oh iya, Tuhan Yesus bangkit. Benar, itu Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Thomas, kamu percaya karena kamu melihat aku. Tapi Tuhan Yesus memperingatkan dengan keras, lebih diberkati lagi, ya. Berbahagialah mereka yang enggak lihat, yang tidak melihat namun percaya, ya. Namun percaya. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus baik. Thomas tidak dibiarkan sendiri. Thomas tidak dibiarkan sendiri. Walaupun terlambat, ya enggak terlambat sih, tapi dia mengalami kerugian 7 hari, saudara. Tidak mengalami damai sejahtera pertemuan dengan Tuhan Yesus itu, ya. Tapi Tuhan Yesus baik. Hari ke-8 Thomas diteguhkan oleh Tuhan Yesus, sehingga imannya menjadi kuat kembali, ya. Puji Tuhan, saudara. Kemudian apa aplikasinya dalam setiap kehidupan kita, saudara? Ya, di dalam kehidupan kita saat ini, ya, dalam keadaan negara kita saat ini, di dalam keadaan dunia saat ini, yang membuat kita cemas, saudara, yang membuat kita takut, yang membuat kita ragu-ragu, yang membuat kita saudara khawatir, ya, yang membuat kita khawatir, saudara. Pasti ada, saudara. Pasti ada untuk menghadapi semua ini, saudara. Karena kita tahu imbasnya, saudara, imbasnya dari COVID Corona ini tidak hanya banyak korban yang sakit, saudara, tapi mungkin ekonomi, ya saudara, ekonomi terimbas, sosial terimbas, pendidikan terimbas, semuanya, saudara. Dan hal itulah yang membuat kita semua menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir. Itu manusiawi, saudara, ya, manusiawi sekali. Apakah saya tidak cemas? Ya, ya. Saya sebagai hamba Tuhan pun masih manusia. Saya merasa cemas, saya merasa khawatir, saya merasa takut, ya, melihat keadaan ini. Tapi kembali kita melihat pelajaran ini, saudara. Ya, kita melihat kembali pelajaran ini. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menjadi lemah iman kita. Kita tidak boleh menjadi khawatir berlebihan, saudara. Tidak menjadi ragu-ragu. Ini aduh, kok keadaannya udah sebulan, ya udah 2 bulan kayak begini terus. Tuhan ada nggak sih ya? Saya kan udah berdoa nih. Tuhan nolong nggak ya? Ya. Aduh, aku kerjaannya dirumahkan, mungkin gajinya dipotong. Aduh, pendidikannya ini gimana? Masa depan saya gimana? Aduh, saya takut sakit dan lain sebagainya. Mana Tuhan? Tuhan bisa nggak nolong saya? Tuhan bisa nggak menghapuskan atau cepat-cepat ini si COVID ini berlalu? Ya, mulailah hari demi hari, saudara, kita menjadi ragu-ragu, kita menjadi takut. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan saat ini mengatakan, saudara, ya, jangan pernah kita lemah iman kita.
Jangan pernah kita ragu-ragu akan kuasa Tuhan seperti Thomas. Jangan pernah, saudara. Mungkin kita saat ini nggak bisa seperti Thomas ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri, "Ayo Thomas, gitu ya, cucukkanlah tanganmu." Mungkin kita tidak bisa bertemu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah memperingatkan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Jadi saudara, kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau ingat, saudara, ya, kisah daripada Nabi Elia. Ya, kisah dari Nabi Elia. Saudara ingat waktu itu Tuhan mengizinkan adanya kelaparan di negeri itu 3 tahun setengah, saudara. Tapi saudara tahu Nabi Elia, Tuhan katakan, "Pergilah kamu ke sungai Kerit." Di sanalah Tuhan memelihara Nabi Elia. Lewat apa, saudara? Lewat burung gagak. Firman Tuhan katakan setiap pagi dan petang burung gagak itu bawa roti sama daging. Saudara, kalau saya baca, burung gagak itu makanannya salah satunya adalah daging. Kenapa sama dia nggak dimakan, coba, saudara? Ya nggak mungkin gitu kan, ya. Kalau burung gagak yang sukanya daging, tapi dagingnya nggak dimakan, malah dikirim ke Nabi Elia setiap pagi dan petang. Bukankah itu suatu yang luar biasa? Kemudian setelah sungai Keritnya kering, Nabi Elia disuruh pergi ke janda Sarfat. Bukan disuruh pergi ke orang kaya, tapi disuruh pergi ke seorang janda Sarfat yang gak punya apa-apa, makanannya pun tinggal sedikit. Sekali masak langsung dia tunggu mati. Tapi Tuhan mengadakan mujizat di situ, saudara. Dua hal ini adalah sesuatu yang gak masuk di akal kita. Pemeliharaan Tuhan yang gak akan masuk di akal kita. Lewat burung gagak, lewat seorang janda yang tidak mungkin sebetulnya. Ini menyatakan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus bisa menolong kita, ya. Tuhan Yesus bisa membantu kita lewat apapun, bahkan lewat sesuatu yang tidak masuk dalam pikiran kita. Ya. Kita manusiawi, saudara. Kalau kita khawatir, kita takut, kita was-was, cemas, itu manusiawi, saudara, dengan melihat keadaan saat ini. Tapi itu jangan terlalu berlebihan, karena kita harus kembali ingat, saudara, berapa lama kita sudah mengiring Tuhan, berapa lama kita sudah mendengar firman Tuhan, berapa banyak kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya kan, saudara? Tuhan juga sama kuasanya. Kuasa kebangkitannya sama. Dia akan menolong kita. Bahkan seperti Nabi Elia, Tuhan akan memakai hal-hal yang di luar nalar kita, di luar akal kita, ya, untuk menolong kita, membantu kita, memberkati kita. Puji Tuhan, saudara, ya. Itulah, saudara, dua hal yang kita pelajari saat pagi hari ini, ya. Jadi, saudara, lewat kuasa kebangkitannya Tuhan akan menolong kita. Tetaplah percaya, tetaplah bersekutu dengan Tuhan, ya. Jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Malah lebih banyaklah kita bersekutu dengan Tuhan, ya, di akhir zaman ini. Dan yang kedua adalah jangan pernah meragukan kuasa Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitannya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya masih berlaku atas kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat, kekuatan dalam kehidupan kita. Semangat terus, saudara-saudara, di dalam pengiringan kepada Tuhan. Pembelaan Tuhan pasti ada dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan nyanyikan lagu Ku Berlari Padanya. Kita imani bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita imani bahwa Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita.
Tuhan. Hanya Tuhan yang kuandalkan. Hanya Tuhan yang kuandalkan, menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku Puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Shalom, selamat Paskah. Berkat Paskah Tuhan sudah berikan buat kita semuanya. Berkat firman Tuhan sudah Tuhan
taruhkan di setiap hati kita bersama-sama. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan, peneguhan firman-Mu sudah datang buat kami semuanya. Kami merayakan Paskah hari ini Tuhan. Kami tidak merayakan dengan pesta pora, kami tidak merayakan dengan perjumpaan secara langsung Tuhan, tetapi kami percaya bahwa kami mengalami pertolongan Tuhan secara langsung di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di dalam setiap rumah tangga kami, dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang selalu hadir di setiap kehidupan kami, di setiap rumah tangga kami, di setiap pekerjaan kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Berkat Paskah itu sudah menjadi bagian kami semuanya. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati damai sejahtera mereka Tuhan. Berkati apapun yang Tuhan anak-anak-Mu kerjakan saat-saat ini. Kiranya Engkau memberkati, membuat berhasil dan beruntung Bapa. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan, tetapi bersama dengan Tuhan kami dibuat menjadi mungkin Tuhan. Kami dibuat mampu karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati apapun yang sudah diperbuat oleh jemaat-Mu, apapun yang sudah mereka bawa kepada Tuhan, kembalikan sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan penghiburan persekutuan Allah Roh Kudus, memimpin menghibur mempersekutukan kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan bersama, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kau berikan harapan di dalam